Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jeder Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kembali lagi bersama gua Jajang. Kali ini gua bakal ngebahas film psikologi thriller yang seru banget, menceritakan tentang seorang mahasiswa yang selalu memimpikan wanita yang hidup di tahun 60-an. Mimpi itu membawanya kepada traumatik yang mendalam di dalam hidupnya. Film ini berjudul Last Night in Soho. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat yang gak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Sebelumnya juga gue ingatkan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Angkatin jemuran, gunakan sabuk pengaman, dan jangan lupa memperbanyak amalan. Mari kita mulai alur film Last Night in Soho ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Eloise yang ingin berkuliah sebagai desainer ternama. Ibunya telah meninggal dan ia pun tinggal bersama neneknya. Suatu ketika ia pun mendapatkan pengumuman bahwa ia diterima di salah satu universitas seni di London dan mengambil fokus di desain fashion. Di sini akhirnya ia pun pergi merantau ke London untuk menggapai mimpinya. Neneknya pun mengingatkan Eloise untuk berhati-hati karena di kota besar itu banyak sekali orang jahat. Namun Eloise pun tidak begitu mempedulikannya dan ia pun tetap saja pergi. Di sini ia pun telah sampai di asrama. Ia pun kesulitan untuk mengangkat kopernya dan ia pun ditawarkan bantuan oleh seseorang pria berkulit hitam. Namun di sini ia pun menolaknya. Sesampainya di kamar, ia pun bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Jocasta. Di sini mereka pun berkenalan dan berbincang. Jocasta pun mengenalkan Louis kepada teman-temannya. Namun di sini Louis sendiri pun sedikit merasa tidak nyaman. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi ke bar dan berbaur. Namun di sini Alois pun tampaknya merasa tidak nyaman dan ia pun memutuskan untuk ngahulang di kamar mandi. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba Jocasta dan teman-temannya pun muncul dan membicarakan Eloise dari belakang. Di sini akhirnya Eloise pun semakin merasa tidak nyaman dan akhirnya ia pun pulang. Di sana ia bertemu aki-aki di seberang jalan dengan tatapan yang tajam. Di sini Eloise pun kembali semakin tidak nyaman dan akhirnya ia pun pulang ke asrama. Sesampainya di asrama, ternyata asrama pun masih sangat ramai karena pesta. Di sini ia berkenalan dengan orang kulit hitam yang kemarin ingin membantu dirinya. Ternyata ia memiliki nama John. Mereka pun sempat berbincang sebentar dan akhirnya Eloise pun tertidur di sofa tersebut. Tak disangka ia pun kesiangan dan ia pun langsung buru-buru pergi ke kelas. Sesampainya di kelas, ia pun ditertawakan oleh Jocasta dan teman-temannya. Ia pun sedih dan tak tahu harus melakukan apa. Akhirnya setelah kelas tersebut, ia pun tak sengaja menemukan info kosan kosong dan memutuskan untuk pindah ke sana. Ia pun pergi ke kosan tersebut dan berbincang dengan pemiliknya yang bernama Miss Collins. Akhirnya di sini ia pun fix pindah untuk meninggalkan teman-teman toksik yang ada. Setelah selesai pindahan, ia pun memutuskan untuk rebahan di kosan tersebut. Namun di sini tiba-tiba badan ia pun bergerak sendiri dan tiba-tiba ia pun sedang berada di London pada tahun 60-an. Ia pun memasuki sebuah tempat dan di sini ia pun melihat sosok wanita cantik di cermin dan mereka pun bertukar posisi. Wanita itu pun memasuki panggung dan mencari pemilik tempat tersebut dan ia pun meminta untuk dijadikan artis. Ternyata wanita tersebut memiliki nama Sandy. Di sini ia pun bertemu dengan seorang pria bernama Jack dan di sini Jack lah yang akan membantunya untuk menjadi artis. Di sini mereka pun berdansa dan bersukaria. Dan setelahnya mereka pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Jack pun mengantarkan Sandy ke depan kosannya dan di sini akhirnya Sandy pun tertidur di tempat tidur milik Eloise. Pagi pun tiba dan Eloise pun terbangun dan pergi berkuliah.
Setelah itu Eloise pun mendesain dress yang sama seperti yang digunakan oleh Sandy kemarin malam. Selesai kelas, ia pun bergegas pulang dan kembali melanjutkan perjalanan Sandy di alam mimpi. Malam pun tiba dan Jack pun menjemput Sandy. Di sini Jack membawa Sandy untuk melakukan audisi dan Sandy pun mendapatkan respon yang baik dari tempat tersebut dan ia pun dijanjikan akan tampil. Setelahnya Sandy pun pulang ke rumah dan bercumbu dengan Jack. Eloise pun terbangun dan ia pun memutuskan untuk mengganti warna rambutnya. Ia mengganti warna rambutnya menjadi blonde karena ia mengagumi Sandy. Setelah itu ia pun berbelanja ke kota dan ia pun menyadari bahwa tempat hiburan yang ada di dalam mimpinya itu ada di hadapan matanya. Ia pun sempat terdiam sejenak, namun ia pun fokus kembali. Setelah itu di sini ia pun mencari part-time untuk menambah uang sakunya. Ia pun melamar di sebuah bar sebagai bartender dan di sini ia pun diterima dan ia pun sangat senang. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seorang aki-aki pun memanggil Eloise dan aki-aki itu pun mengatakan bahwa ia mengenali Eloise. Ternyata aki-aki tersebut adalah aki-aki yang melihat Eloise di awal film. Eloise yang takut pun berusaha untuk tidak menggubris aki-aki tersebut dan ia pun pulang. Eloise pun kembali ke kosannya dan ia pun tertidur untuk melanjutkan kisah Sandy. Di sini Eloise pun terbangun di sebuah pertunjukan dan di sini ia pun melihat Sandy yang hanya menjadi penari latar di sana. Eloise pun sedikit sedih dengan hal tersebut dan Eloise pun memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba ia pun tidak sengaja memasuki ruang rias milik Sandy. Di sini Sandy pun terlihat sangat frustasi dan tidak senang dengan apa yang ia lakukan. Lalu di sini tiba-tiba Jack pun muncul dan mengajak Sandy untuk bertemu seseorang. Di sini Sandy pun diperkenalkan dengan seorang gadun dan gadun tersebut pun berjanji akan menjadikan Sandy artis jika ia mau berkencan dengannya. Sandy pun menolak dan ia pun pergi. Di sini Sandy mulai menyadari bahwa memang seperti inilah dunia hiburan. Ia melihat banyak sekali wanita yang tidak mengira akan terjerumus ke tempat seperti ini. Ia pun berlari sekuat tenaga dari tempat tersebut dan ia pun kembali ke kamarnya dan tertidur. Setelah itu Eloise pun terbangun dari tidurnya, namun mimpi buruk itu masih bersemayam di kepalanya. Eloise pun menjadi tidak percaya diri dengan desain pakaiannya. Dan di sini ia pun semakin sering melamun. Lalu di sini neneknya pun menanyakan kabar dari Eloise. Namun Eloise pun menceritakan bahwa ia baik-baik saja. Lalu tak berapa lama berselang, aki-aki yang kemarin ia lihat pun muncul kembali. Aki-aki tersebut pun mengatakan bahwa ia kenal banyak wanita berambut pirang di masa lalu. Lalu di sini ia pun mengembalikan desain pakaian milik Eloise dan juga pergi. Di sini Eloise pun kembali ke kosannya dan di sini ia pun kembali memimpikan Sandy. Kali ini Sandy pun berkali-kali berdasar sendiri di dance floor dan berkali-kali ia pun berkencan dengan pria-pria hidung belang yang ada di sana. Sandy pun berkali-kali memberikan nama palsunya yang bernama Alexi, Alexa, Sandy dan semacamnya. Lalu di sini ia pun semakin mabuk dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menanyakan nama Sandy dengan sangat sopan. Ia ingin tahu nama asli dari Sandy dan Sandy pun akhirnya menjawab nama aslinya. Nama asli dari Sandy adalah Alexandra. Pria tersebut pun menawarkan Sandy untuk keluar dari dunia malam tersebut. Namun di sini Sandy pun menolaknya karena ia rasa tidak ada yang bisa ia lakukan selain terjerumus di dunia malam tersebut. Setelah itu akhirnya ia pun kembali ke kamarnya dan di sini Eloise pun melihat Sandy yang diracik oleh pria-pria yang ada di sana. Di sini Eloise pun ketakutan dan ia pun pergi. Namun ternyata bayang-bayang pria tersebut pun masih ada di situ. Akhirnya di sini Eloise pun ketakutan dan Eloise pun pergi ke kampus. Lalu di sini ia pun bertemu dengan John.
Di sini John pun mengajak Eloise untuk pergi. Ia mengajak Eloise untuk ke pesta Halloween yang ada di kampus. Akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Mereka pun menikmati malam dengan gembira. Namun tiba-tiba Eloise pun melihat bayangan Sandy yang cukup mengganggunya. Akhirnya Eloise pun memutuskan untuk keluar dari situ. Di sini Eloise pun mengajak John untuk ke kosannya dan mereka pun bercumbu. Sesampainya di kosan tersebut, mereka pun saling bertukar air liur. Namun di sini Eloise pun tak sengaja melihat bayangan Sandy yang disiksa oleh pria yang mencumbunya. Akhirnya di sini Eloise pun panik dan mendorong John dari kasur. Akhirnya John pun tak sengaja merusak cermin yang ada di sana. Lalu di sini Miss Collins pun muncul dan akhirnya John pun kabur. Setelah itu akhirnya Eloise pun tidak dapat tertidur dan ia pun pergi ke kampus dengan perasaan tidak enak. Di sini ia pun sedang memakaikan desainnya kepada seorang wanita. Namun tiba-tiba ia pun melihat sosok Sandy yang berlumuran darah. Di sini akhirnya ia pun parno dan berlari bagaikan Tsubasa Ozora. Namun di jalan ia pun masih saja menemui bayang-bayang pria yang telah mencabuli Sandy. Lalu akhirnya di sini ia pun pergi ke perpustakaan kota tersebut dan mencari siapa sebenarnya yang membunuh Sandy. Ia pun ditemani oleh John dan di sini ia pun fokus mencari informasi. Namun tiba-tiba bayang-bayang pria cabul itu pun muncul kembali dan mempengaruhi Eloise. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk melawan balik. Namun tiba-tiba ia pun ditahan oleh John. Di sini Eloise pun ternyata menodongkan guntingnya kepada Jocasta. Jocasta pun akhirnya pergi dari situ untuk mengadu kepada pihak berwajib. Setelah itu Eloise pun semakin ketakutan dan terus berlari. Lari. Namun bayang-bayang pria cabul itu pun tetap saja muncul. Akhirnya malam pun tiba dan di sini ia pun kembali ke bar tempat ia bekerja. Di sini ternyata sudah ada satu pelanggan yang sudah menunggu Eloise. Pelanggan tersebut ternyata aki-aki yang Eloise takuti kemarin-kemarin. Di sini akhirnya mereka pun berbincang. Dan di sini Eloise pun menuduh aki-aki tersebut adalah Jack, pria yang telah membunuh Sandy. Namun di sini aki-aki itu pun tidak mengaku dan akhirnya aki-aki itu pun keluar dari bar tersebut. Di sini Eloise pun mengejarnya dan akhirnya tak sengaja aki-aki tersebut pun tertabrak mobil. Semua orang yang ada di sana pun panik dan pemilik bar tersebut pun menjelaskan bahwa pria tersebut memiliki nama Lindsay. Lindsay ternyata adalah seorang polisi di masa lalu. Ternyata Lindsay adalah orang yang baik yang ingin mengajak Sandy untuk keluar dari keterpurukan dunia malamnya. Eloise pun akhirnya merasa bersalah dan ia pun pergi dari bar tersebut. Di sini akhirnya ia pun berencana untuk kembali ke rumah. Namun di sini ia pun tak sengaja bertemu dengan John dan meminta John untuk menemani dirinya mengambil barang-barang di kosannya. Sesampainya di kosan, di sini Eloise pun berpamitan dengan Miss Collins. Namun sebelum pergi, Miss Collins pun memberikan Eloise minuman dan di sini mereka pun berbincang. Eloise menanyakan bahwa apakah kamarnya pernah ada seseorang yang mati bernama Sandy. Lalu di sini Miss Collins pun bercerita bahwa ia sempat mengingat seseorang yang memiliki nama Sandy. Miss Collins pun berkata Sandy telah mati berkali-kali di kamar tersebut. Dan juga Sandy pun membunuh banyak orang di situ. Mendengar penjelasan Miss Collins tersebut, Eloise pun langsung curiga. Dan di sini ia pun tak sengaja melihat surat yang ada di hadapannya. Dan di sini tertulis Alexandra Collins. Ternyata Miss Collins adalah Sandy itu sendiri. Di sini akhirnya Eloise pun menyadari bahwa Miss Collins adalah Sandy dan ternyata Sandy lah yang membunuh pria-pria tersebut. Bukan Sandy yang dibunuh. Di sini akhirnya Eloise pun membantu karena telah meminum minuman dari Miss Collins. Ia pun hanya dapat pasrah dan menerima kematiannya.
Lalu di sini tiba-tiba John pun menggedor-gedor pintu kosan tersebut dan Collins pun membukanya. Eloise pun berontak dan menyuruh John untuk pergi. Lalu di sini tiba-tiba John pun ditusuk oleh Collins dan John pun terkapar. Setelah itu Sandy alias Miss Collins pun berusaha untuk membunuh Eloise. Di sini Eloise pun sudah tertatih-tatih, namun akhirnya Eloise pun berhasil menendang Sandy dan akhirnya Sandy pun terjatuh. Di sini akhirnya ia pun dapat berhasil kabur dan masuk ke kamarnya. Di sisi lain ternyata kosan tersebut pun telah mulai terbakar. Namun di sini Eloise pun tetap berlari dan memasuki kamar kosannya. Setelah sampai di kamar, tiba-tiba di kamar tersebut pun muncul halusinasi dari kepala Eloise. Di sini muncul banyak sekali laki-laki gadun di masa lalu dan mengganggu Eloise. Eloise pun panik bukan kepalang. Namun tiba-tiba bayangan pria tersebut pun berusaha mengucapkan sesuatu. Ternyata semua pria-pria tersebut pun meminta tolong kepada Eloise. Mereka adalah arwah penasaran yang telah dibunuh oleh Miss Collins di masa lalu. Di sini Eloise pun terdiam. Lalu di sini tiba-tiba Miss Collins pun masuk dan ia pun tak sengaja melihat juga pria-pria tersebut. Miss Collins pun menjadi mengingat masa lalunya dan ia pun menjadi merasa bersalah. Karena hal tersebut, akhirnya di sini Miss Collins pun membunuh dirinya sendiri. Miss Collins alias Sandy pun menyesali apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Lalu di sini Sandy pun menyuruh Eloise untuk menyelamatkan dirinya dan juga John. Akhirnya Eloise pun ngabret ke bawah, namun ia pun terjatuh karena belum sahur. Namun tak berapa lama berselang, pemadam kebakaran pun datang dan mereka pun akhirnya terselamatkan. Singkat cerita, beberapa bulan berselang, Eloise pun akhirnya melaksanakan pentas busana pertamanya. Di sini ia pun ditonton oleh neneknya dan juga John dan juga ratusan orang lainnya. Eloise pun sangat senang dan bangga dengan pencapaiannya. Lalu di sini ia pun melihat sosok ibunya di cermin yang ada di sana. Di sini ibunya terlihat sangat bangga terhadap Eloise. Namun tak berapa lama berselang, Eloise pun melihat kembali sosok Sandy. Di sini Eloise pun mendekati Sandy dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Lumayan lah ya. Buat detailnya kita masuk ke reviewnya ya. Film karya Edgar Wright yang rilis di tahun 2021 ini memiliki genre psychological thriller dan juga horor. Yang menurut gua sebenarnya menarik banget ya. Apalagi sutradaranya itu salah satu sutradara favorit gua. Aktornya juga jujur bukan kaleng-kaleng sih ya. Aktris muda potensial kayak Anya Taylor-Johnson dan Thomas Mackenzie benar-benar bikin gua tertarik buat nonton film ini. 1,5 jam awal tuh sebenarnya gua nyaman banget ya nonton film ini. Mulai dari visualnya dan directingnya tuh ya bagus banget ya menurut gua. Cuma pas 30 menit terakhir alias endingnya kurang banget sih ya menurut gua. Kenapa ya? Sebenarnya gue nggak ekspektasi kalau twistnya itu secetek itu aja sih. Kayak gue nggak nyangka, tapi kayak aneh aja gitu. Tapi terlepas dari ending yang menurut pribadi gue kurang menarik, film ini sebenarnya berhasil menyuguhkan sensasi baru dan cukup menghibur. Meski ya plotnya menurut gue kurang kuat dan ada sedikit plot hole. Ya intinya ya cukup worth it lah. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,5 dari 5. Sedangkan Jeder Film sendiri akan memberikan film ini rating 3,5 dari 5. Alasannya adalah jujur karena film ini tuh sebenarnya punya potensi buat jadi film yang sangat-sangat bagus. Cuma karena skrip alias plotnya yang kurang maksimal aja, makanya hasilnya menurut gue kurang memuaskan. Gitu sih. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan sampai salah memilih kosan. Gua Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching.
Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.